Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basilon dari kelas 11 IPS 1. Saya yang memimpin tadarus pada hari ini. Sebelum tadarus, marilah siapkan Al-Qurannya dan bagi muslimah untuk mengenakan hijabnya. Lalu marilah kita awali tadarus dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di buku Al-Qur'annya surah An-Nahl surah ke-16 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhadhahumul azaba wa hum zalimun. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittarra ghayra baghin wa la adin fa innallaha ghafurur rahim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalan wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum azabun alim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka lahaykum bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa inna aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in qabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaifin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak zolimi atau dirugikan.
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan mereka bencana, kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami memberikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas nama orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balasan dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh, Allah berserta orang-orang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa hatarafan nahar waj'al ulana hujjatai ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian tadarus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMA Negeri 28 Jakarta. Kemudian salam sehat juga untuk anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 serta Bapak Ibu orang tua yang mendampingi kegiatan tadarus dan motivasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Tidak ada, Pak Eri tidak berharap tidak ada sedikit pun dari anak-anak yang mengalami keadaan sakit di rumah. Kalaupun ada yang dalam keadaannya sakit di rumah, semoga segera disembuhkan dari berbagai penyakit yang ada. Baik, Bapak Ibu yang terhormat serta anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang Pak Eri banggakan dan Pak Eri sayangi. Pada pagi hari ini, Pak Eri akan memberikan salah satu motivasi berkaitan dengan literasi yang ada di Indonesia. Pak Eri pernah membaca salah satu artikel berita bagaimana UNESCO memberikan urutan 60 dari 61 negara dengan minat baca tertinggi dari terendah. Artinya kita ranking 60, ranking 2 dari bawah. Nah, keadaan ini tentunya sangat miris bagi kondisi negara kita yang sangat besar ini, di mana minat baca kita atau minat berliterasi kita itu sangat rendah. Bahkan di UNESCO itu menampilkan bahwa 0,001% orang itu minat baca. Artinya dari 1.000 orang hanya 1 orang yang berliterasi atau gemar membaca. Nah, Bapak Ibu yang terhormat serta anak-anakku yang Pak Eri banggakan, Pak Eri pernah bertemu dengan Dr. Renat Nur Hadi. Dia salah satu penerjemah buku bahasa Inggris di bidang sosial, sangat banyak, dan dia berkuliah di Bulgaria. Waktu itu kita sering berdiskusi bersama beliau, dan beliau sangat sukses dalam bidang literasi. Kemudian dia hampir memiliki waktu satu hari itu 3 jam membaca di sela-sela kesibukannya, bahkan sampai 4 jam. Dan beliau pernah menyampaikan jika waktunya sangat senggang atau libur, dia bisa seharian membaca. Dan Pak Eri berkunjung ke rumahnya pada saat itu, ke Dr. Renat Nur Hadi ini. Dan rumahnya luar biasa sekali karena banyak sekali buku di dinding-dindingnya. Hampir setiap rumah dindingnya itu penuh dengan buku. Dan dia menceritakan bagaimana orang-orang di teman-temannya di Bulgaria pada saat itu sangat gemar membaca. Nah, tentunya pada pagi hari ini Pak Eri akan memberikan sedikit motivasi
tips dan kiat membaca bagi anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, dan barangkali juga bagi Bapak Ibu, guru, serta staf karyawan SMA Negeri 08 Jakarta ini. Nah, apa saja supaya kita itu bisa menjadi orang atau menjadi anak yang gemar berliterasi, menjadi anak atau orang yang gemar membaca. Bahwa dengan kita berliterasi itu artinya kita menjadi orang yang literat. Orang yang literat itu adalah orang yang menjadi mental pembelajar. Artinya dia memiliki mental pembelajar. Ketika orang berliterat, tentunya ketika dia mendapatkan informasi akan sangat jeli. Ketika mencari tentang sesuatu hal, dia menganalisisnya dengan baik. Lalu apa saja? Yang pertama, Pak Heri akan sebutkan bahwa tips gemar membaca menurut pengalaman pribadi Pak Heri yang sudah Pak Heri lakukan. Yang pertama, kita harus mengalokasikan waktu untuk membaca. Jadi harus ada alokasi waktu khusus untuk membaca. Misalnya nih, Pak Heri ketika bangun pagi, itu adalah waktu yang paling khusus Pak Heri untuk bisa membaca dengan fokus. Saya sempatkan setelah sholat subuh, 30 menit membaca. Biasanya kalau Pak Heri bangun sebelum sholat subuh, waktu Pak Heri sekolah dulu ya, waktu Pak Heri kuliah juga, Pak Heri sering bangun sebelum sholat subuh, kemudian itu membaca. Dan itu akan sangat bagus diterima dari kita. Nah, alokasikanlah sehari 30 menit, 1 jam, atau 1 jam setengah, bahkan 2 jam, 3 jam waktu untuk membaca. Dan alokasi itu harus benar-benar digunakan untuk membaca. Bisa di siang hari, malam hari, dan sebagainya. Itu adalah tips yang pertama. Dengan mengalokasikan waktu khusus membaca ini, tentunya kita mau nggak mau harus membaca buku di alokasi waktu itu. Yang kedua, Pak Heri berdiskusi dengan dokter tadi yang sangat gemar membaca. Dia itu selalu menabung untuk membeli buku. Dia bercerita, ketika di awal bulan mendapatkan uang, dia alokasikan untuk membeli buku yang tentunya sudah dia list terlebih dahulu, bahkan sampai dia membeli buku dengan biaya yang sangat banyak untuk menjadi tabungan buku dia, investasi buku dia. Nah, anak-anakku di sini juga bisa dengan menyisihkan uang saku, menyisihkan uang jajan, kemudian untuk bisa menabung buku. Minimal 1 minggu 1 buku itu sangat bagus untuk anak-anak. 1 bulan bisa dapat 4 buku, itu akan sangat bagus. Nah, menabung untuk menyisihkan buku ini kedepannya menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat luar biasa baik. Banyak sekali orang-orang sukses di Indonesia, bahkan di dunia ini, dia menginvestasikan, salah satunya adalah investasi buku. Nah, dengan menabung untuk membeli buku, tentunya kemauan membaca anak-anak ini akan semakin baik dan semakin meningkat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau bercerita dan Pak Heri praktekkan juga dalam tips agar kita gemar membaca. Kita itu harus memanfaatkan waktu luang. Memanfaatkan waktu luang. Ketika, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, jika waktu luang kita itu sangat banyak ya. Selain kita bisa mendengarkan berbagai channel YouTube atau mendengarkan podcast orang lain, atau kita mengikuti webinar dan sebagainya, waktu luang itu juga bisa dipakai untuk membaca buku. Waktu luang itu juga bisa kita manfaatkan dengan membaca buku yang tadi kita sudah beli dengan tabungan kita. Memanfaatkan waktu luang menunggu ini bisa dilakukan dalam berbagai aktivitas, misalnya ketika menunggu sebelum PJJ, atau ketika kalian menunggu, kalau sekarang kita nggak sedang berpergian ya. Kalau dulu ketika kita sedang berpergian, misalnya menunggu, mengantri dan sebagainya, kita manfaatkan waktu dengan membaca buku. Makanya banyak orang-orang di luar sana, ketika dia memanfaatkan waktu menunggu itu dengan memegang buku dan sebagainya, kemudian membaca. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Nah, kemudian tips yang keempat yang Pak Heri peroleh dari seorang penerjemah buku luar ini, yaitu kita harus membuat target membaca. Ini sangat penting. Kenapa kita harus membuat target membaca dalam keseharian kita? Karena dengan tidak adanya target, tentunya kita tidak termotivasi, tidak ada goals yang ingin kita capai. Tetapi
apabila kita mentargetkan, dulu Pak Heri ketika kuliah bertarget 1 minggu bisa membaca 3 buku misalnya. Buku tentang sosial dan sebagainya. Atau saat pandemi ini nih, Pak Heri membaca bahwa 1 bulan Pak Heri bisa memperoleh 2 buku tentang psikologi sosial. Jadi Pak Heri sedang membaca buku psikologi sosial. Dan mau nggak mau target itu harus terselesaikan di waktu 2 bulan. Nah, anak-anak juga di rumah bisa menyusun target membaca. Kira-kira 1 minggu ini saya bisa membaca buku apa, minggu depan saya bisa membaca buku apa. Atau bisa ditarget 1 hari saya membaca berapa lembar dan sebagainya. Nah, dengan adanya target, maka kegemaran membaca kita atau tips kita untuk membaca akan semakin baik. Kemudian tips yang kelima, yang terakhir, sebenarnya banyak tipsnya. Hari ini Pak Heri akan menjelaskan 5 saja. Jadi kita itu harus memiliki list buku yang menjadi rekomendasi kita. Jadi ini penting juga. Penting kenapa? Jadi ketika kita membaca buku itu tidak sembarangan kita hanya membaca buku yang ada gitu. Tetapi bolehlah kalian mulai mengarahkan buku apa yang akan kalian baca, tentang apa tema yang akan kalian baca. Kalau Pak Heri selalu memfokuskan kepada buku-buku sosial, buku-buku tentang community development, buku-buku tentang psikologi sosial, buku-buku tentang human area, semuanya yang pokoknya berkaitan dengan sosial. Nah, ketika itu maka saya akan mendalami buku-buku dan materi yang saya rekomendasikan untuk saya sendiri. Nah, anak-anak juga harus bisa seperti itu. Bisa dimulai nih kelas 10, kelas 11, kelas 12. Yang kelas 12 mungkin yang akan masuk ke jurusan manajemen, yang masuk ke jurusan teknik. Bolehlah kalian mulai merekomendasikan buku-buku itu kepada diri kalian. Sehingga kalian bisa memiliki pengetahuan yang baik tentang itu. Tidak terkecuali, kalian juga boleh merekomendasikan berbagai buku yang lain. Tetapi kalau rekomendasinya lebih fokus dan spesifik, itu akan sangat bagus untuk anak-anak sendiri. Nah, itu 5 tips yang Pak Heri berikan supaya kita gemar membaca pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengalokasikan waktu khusus untuk membaca. Kemudian yang kedua, kita harus menabung untuk membeli buku. Kemudian yang ketiga, kita memanfaatkan waktu menunggu. Yang keempat tadi membuat target membaca. Kemudian yang kelima harus merekomendasikan buku yang akan dibaca. Nah, dengan 5 hal ini tentunya Pak Heri berharap semangat literasi anak-anak akan baik, akan bagus, dan mulailah dengan berliterasi dengan target yang kalian capai dan sebagainya. Karena ini akan sangat membantu sekali ke depannya nanti, dan ini menjadi salah satu investasi leher ke atas atau investasi ilmu pengetahuan dalam jangka panjang yang sangat bagus untuk anak-anak semua. Barangkali itu saja motivasi Pak Heri pagi hari ini. Mari menjadi manusia yang literat atau mental pembelajar, dan mari kita gemar berliterasi dan membaca buku sehingga kita menjadi orang yang berpengetahuan luas. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Pak Heri mohon maaf. Semoga bisa menjadi semangat anak-anak semua di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol COVID-19, tidak berlebihan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di dalam kita. Sampai jumpa di motivasi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.